Next, berikutnya. Ya, jadi BP3MI Banten ya, para teman-teman PMI ya, BP3MI Banten ini punya 4 kantor. Ya, punya 4 kantor yang siap melayani teman-teman PMI. Yang pertama adalah kantor untuk proses penempatan. Ya, proses mau terbang, ya, mau berangkat ke luar negeri ya. Kita proses dokumentasinya, kita verifikasi, itu ada di Kota Serang ya, di Jalan Ciwaru Raya, dan juga ada di P4MI Tangerang ya, di dekat stasiun Poris ya. Nah, itu untuk proses penempatan. Nah, sementara 2 kantor lainnya untuk proses perlindungan atau pemulangan ketika mereka tiba di Indonesia. Yang pertama adalah Launch PMI. Nah, ini Launch PMI, monggo silakan hadir ya. Kalau misalnya teman-teman baru mendarat ya, lalu menunggu dijemput ya oleh keluarga, bisa keluarganya nunggu di sini di launch ya. Tunggu aja, Pak, Bu, di launch PMI, nanti saya datang tiba jam sekian ya. Itu bisa menikmati di launch kami ya, fasilitas di launch. Gratis, tidak ada yang bayar ya. Semua gratis disediakan oleh Bapak Jokowi dan Bapak Benny Ramdhani ya. Kami ada di Terminal 3 Kedatangan Internasional ya, Terminal 3 Kedatangan Internasional lantai 3 ya. Nanti bisa tanya sama petugas-petugas bandara ya, begitu mendarat harus kemana ya. Nah, kalau teman-teman yang mendarat dari luar negeri ya, itu langsung ke conveyor, cari aja conveyor 6 ya. Conveyor 6 itu ada helpdesk BP2MI ya. Kalau mau menunggu di launch nanti akan diarahkan oleh petugas kami, diantar ya. Nah, lalu yang keempat adalah rumah ramah ya, rumah ramah atau shelter PMI. Nah, apa sih fungsinya rumah ramah itu ya? Kalau tadi helpdesk itu apa namanya, shelter, apa namanya, launch ya. Launch itu fungsinya untuk transit yang jam-jaman sifatnya ya, yang hanya 2 jam, 3 jam atau sampai 5 jam. Tetapi yang membutuhkan penginapan, misalnya oh dia baru dijemput keluarganya baru lusa gitu ya, karena ini jauh ya. Nah, itu ataupun nunggu dipulangkan oleh BP3MI ya, itu nanti kita taruh di rumah ramah ya. Ada tempat tidurnya ya, di situ ada kamar mandinya ya, makan gratis semuanya ya. Jadi itu kita sediakan semua untuk PMI yang terkendala ya. Tentunya PMI terkendala yang sudah ada berita ya, Brevex dari perwakilan, oh ini ada mau pulang misalnya 5 orang atau 10 orang PMI terkendala, ya itu bisa kami inapkan gitu ya. Tapi kalaupun yang tidak terkendala ya, silakan bisa memanfaatkan juga, tidak masalah ya. Bisa memanfaatkan launch yang ada di lantai 3 Kedatangan Internasional. Next, berikutnya. Ya, ini fasilitas PMI di Bandara Soekarno-Hatta yang disediakan oleh Bapak Jokowi dan Bapak Benny Ramdhani. Miss Yuni, Bapak Benny Ramdhani itu dilantik pada bulan Mei tahun 2020. Oke. Tetapi langsung Bapak Benny Ramdhani bergerak di tahun 2020 itu juga, di tanggal 18 Desember, diresmikan oleh Bapak Benny Ramdhani dan juga Bapak Erick Thohir. Ada 3 fasilitas di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi sekarang sudah ada 8 fasilitas di berbagai bandara di provinsi, 8 provinsi. Tetapi yang pertama adalah di Bandara Soekarno-Hatta, yaitu helpdesk PMI. Lalu helpdesk PMI ini ada di conveyor 6 ya, lalu ada launch PMI dan juga fast track, dan yang terakhir adalah rumah ramah. Jadi 4 inovasi ini sudah diresmikan semenjak tanggal 18 Desember tahun 2020. Tetapi ya mungkin sosialisasi atau jangkauan kepada masyarakat yang belum maksimal. Next, berikutnya. Nah, ini adalah wilayah kerja Banten ya, dengan penduduk 11.900.000 ya. Next, berikutnya. Nah, ini adalah data pegawai BP3MI Banten. Di Banten sendiri kami ada 82 pegawai yang ada shift-nya. Nah, ini yang menarik, Miss Yuni. Kami ada shift 24 jam khusus untuk melayani para PMI di Bandara Soekarno-Hatta. Sebentar saya potong. Siap. 24 jam. 24 jam loh, Miss. Luar biasa, Miss. Buka 24 jam. Pernah dengar nggak teman-teman? Nah, Katanya baru tahu nih infonya. Baru tahu. Silakan lanjutkan. Betul. Ini karena kita diskusi, Miss mau potong saya kapan aja, anytime ya, anytime. Siap. Mau nanya kapan aja, anytime. Jadi 24 jam loh, teman-teman ya. Kayak tadi malam ya, ada yang datang dari berbagai negara, PMI terkendala. Kami layani, Miss. Kami layani, dan itu selama itu ada infonya kami layani, kami jemput, kami taruh di launch untuk dijemput sama keluarganya. Mereka bisa beristirahat di sini. Nah, itu Miss ya. Nah,
24 jam itu terbagi dalam 3 shift, jadi setiap hari ya, setiap jam 9 pagi itu pertukaran apel paginya. Next berikutnya. Ya, ini anggaran kita ya. Kita anggarannya hanya kecil sekali ya, tetapi alhamdulillah bisa mengcover para PMI ya, untuk pelayanan para PMI. Next berikutnya. Ini data pelayanan kita. Nah, ini Miss yang menarik, Miss. Tahun 2022 kita memberangkatkan 15.668 PMI. Luar biasa, Miss. 15.000 kita proses secara prosedural ya untuk diberangkatkan ke berbagai negara ya. Next berikutnya. Ya, di sini ada grafik pemulangan. Nah, tapi dari 15.648 itu di tahun 2022 kita juga membantu pemulangan 9.094 PMI. Di mana 99%-nya adalah PMI terkendala atau bermasalah. Bayangkan, ini adalah PMI terkendala yang diinfokan ya oleh Brevex dari luar negeri, dari perwakilan, lalu kita pulangkan, lalu ada juga hasil pencegahan. Nah, hasil pencegahan ataupun hasil penggerebekan yang kita menyelamatkan para calon pekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan secara non-prosedural oleh oknum-oknum. Jadi semuanya kita pulangkan, total digabung ada 9.094 PMI pada tahun 2022. Nah, ini pemulangannya semua, Miss, gratis, Miss. Yang membiayai? Yang membiayai pertama adalah BP3MI Banten sendiri, ya. Yang kedua, kalau misalnya anggaran kita sudah menipis, kita koordinasi juga dengan stakeholder, dengan Pemda, ya. Pemda, Kementerian Sosial, Disnaker Trans. Nah, itu kita koordinasi, Miss. Jadi hubungan kita sudah bagus, Miss, koneksinya. Dan ini tidak hanya BP3MI Banten dengan Pemda di Banten saja. Saya sampai nelpon Pemda di Jawa Barat, Pemda di NTT, dengan melalui kepala BP3 masing-masing. Berarti sebenarnya nih kalau saya boleh katakan bahwa sebenarnya itu pemerintah itu hadir, khususnya BP3MI di kami. Maksudnya karena saya adalah masyarakat umum ya, saya selalu katakan bahwa saya itu tidak pernah tahu, bahkan teman-teman pun ngomong, yang benar, masa iya sih? Nah, karena pertanyaan-pertanyaan itulah saya datang dan ingin melihat, dan pada kenyataannya memang luar biasa ya Pak Putra ya. Betul. Karena mungkin seperti yang saya selalu sampaikan bahwa media sosialnya punyanya negara itu mading. Betul. Majalah dinding. Jadi saya ngelihat aja nggak ngeh gitu loh. Apa sih ini, masa yang diomongin cuman teman-teman berhati-hati. Hati-hati apa? Ya sudah tiap hari ngelihat. Di TV ngomong, di sana ngomong. Jadi kita nggak dapet message-nya tuh nggak dapet. Jadi saya selalu katakan sama Pak Putra, sehebat ini, sebagus ini, saya pribadi saya tidak tahu. Karena kan sayang loh, benar nggak? Betul. Kenapa? Kalian yang kerja 24 jam kali 7 hari, nggak ada yang appreciate, malah ada yang maki-maki loh. Iya kan? Pastinya denger dong. Nah, yang jelek cepet banget mencuat, tapi yang bagus nggak pernah terekspos. Orang bilang kalau melakukan kebaikan, tangan kanan melakukan kebaikan, kalau bisa tangan kiri jangan sampai tahu. Itu zaman dahulu. Lah kalau kita tidak menyampaikan seperti Pak Putra katakan bahwa sering membantu, bahwa Mas Ari kemarin aja di Mas tasku mau dibawa kemana? Karena kekhawatiran. Lah kalian nggak upload di media sosial kalau sekalian nolong orang. Betul. Terus siapa yang akan tahu? Betul. Karena sekarang dunianya serba media sosial. Saya sangat kagum sekali di mana usaha kalian sampai 9.000. Itu besar loh. Besar. Dan kita bekerja sama dengan stakeholder, Miss. Dengan stakeholder. Karena anggaran kami terbatas, itulah yang mohon dukungan teman-teman, mohon doanya supaya inovasi yang dilakukan oleh kepala badan ya, semua untuk para PMI, Miss. Jadi termasuk pemulangan ini semua untuk para PMI yang terkendala, yang bermasalah ya, kepala badan bantu. Kami hadir untuk teman-teman PMI. Tetapi memang anggaran kami yang kecil, ya akhirnya kami ngemis-ngemis. Kami harus yang ngamen lah. Kami ngamen ke, ayo Dinas Tenaga Kerja di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di NTB, NTT, ayo tolong bantu kami. Nggak ada masalah. Kami nggak ada masalah karena hubungan kami begitu baik. Gitu. Siap. Jadi seperti itu, Miss. Ya. Jadi ini yang sudah kami upayakan kerja-kerja ya setiap harinya bersama stakeholder untuk membantu para PMI. Next berikutnya. Nah, ini adalah data jenis pemulangan ya. Jadi ini yang difasilitasi oleh BP3MI Banten dan oleh stakeholder, semua ada di sini, Miss. Ya.
Ini mungkin saya agak sedikit maju ya karena di sini. Nah, jadi di sini ada datanya via darat, udara ya oleh BP2MI ya, baik Jakarta, oleh agensi, Miss. Agensi juga. Jadi ketika dia masih dalam masa kontrak, ya, tapi dia terkendala karena ada yang sakit, ada yang gaji nggak dibayar, tapi masih dalam masa kontrak, kita hubungin agensi. Agar agensinya juga bertanggung jawab untuk memulangkan, karena kan masih dalam masa durasi kontrak, gitu, ya. Lalu ada yang mandiri dan lain-lain. Nah, ini semua, Miss, ini semua kita fasilitasi bersama para stakeholder. Dan Miss kalau mau minta datanya, jangankan Miss, Polda Banten, Bareskrim, Polri, itu minta data sama kami, Miss. Data kami nggak ada yang fake, data kami real semuanya, nama, alamat, alamat rumah semua lengkap, bisa dihubungin. Gitu. Jadi kami kemarin 2 bulan yang lalu perintah Pak Kapolri, 3 bulan ya, 3 bulan, perintah Pak Kapolri terkait dengan pemberantasan TPPO. Ya, itu semua Polda dan Polres untuk membantu pemberantasan TPPO. Nah, apa yang diminta Polda dan Polres kepada kami, khususnya Banten, karena Banten banyak yang memulangkan, ya. Mereka minta data pemulangan, Miss. Minta data pemulangan untuk mereka bisa membantu para PMI yang terkendala, yang dipulangkan, ternyata diberangkatkan secara ilegal oleh oknum, ya. Mereka bisa mencari tahu kepada para PMI, diinterview, ditanya, emang kemarin kok bisa sampai gajinya nggak dibayar, dari mana sih berangkatnya? Nah, kira-kira seperti itulah. Kira-kira seperti itu. Dan itu datanya dari kami, Miss. Datanya dari kami. Ya, itu berarti valid banget ya, valid. Nyata banget. Valid. Saya nanti bisa kasih contoh surat dari Polda Banten yang meminta data, dan itu ada ratusan data, ribuan data. Bagus, oke. Begitu, by name by address. Dan itu semua tercatat di dokumentasi kami, di data kami. Next, berikutnya. Ya, dan ini ada data pelayanan pengaduan masalah PMI. Kami di tahun 2022 ada 489 pengaduan permasalahan PMI. Bayangkan, Miss. Ya, saya kasih contoh, ya. Deportasi juga ada. Deportasi, ya, 218 orang. TPPO 22, bukan orang, kasus, ya. TPPO 22 kasus sampai dengan penganiayaan, ya. CPMI yang ilegal itu yang paling banyak, 202. Ya, jadi yang mau berangkat ternyata dia ilegal, dicegah oleh imigrasi. Kan kemarin Miss sudah menyaksikan ya, dari Singapura ya, yang mau menuju Singapura, ternyata dia dicegah oleh imigrasi. Lalu pas kami datang di sini, seperti yang Miss lihat, dia hanya punya surat dari pemerintah Singapura. Kontraknya pun dia nggak pegang, Miss. Kontraknya pun dia nggak pegang, dia nggak tahu kontraknya gajinya berapa, durasi bekerja berapa, sehingga dicegah oleh imigrasi. Nah, itu Miss, ini adalah CPMI ilegal. Ini semua kasus ini kami yang tangani, Miss. Ya, selesai per 80 dalam proses 9, dan ini kami berdasarkan daerah asal kami tahu, oh ini daerah asal mana, ya, dan kawasannya, kawasan negara mana, dia menuju mana. Singapura berarti masuk ke Asia Afrika. Eropa Timur Tengah ada 260 kasus, Asia Afrika 275 kasus, Amerika Pasifik hanya 4 kasus. Kami punya datanya serigit ini, Miss. Kami punya data yang serigit ini. Ya. Jadi ini data ini bukan saya buat tadi malam. Bukan. Ini sudah kami expose oleh wartawan, media. Kami expose di bulan Februari kalau nggak salah. Bulan Februari pada media atas perintah kepala badan, kami expose semua kepala BP3MI harus mengekspos hasil kerjanya. Sudah, Miss, sudah kami expose. Kami mengundang media juga. Gitu. Nah, kami di situ ada tamu dari imigrasi, dari Polres, dari AFSEC, semuanya kita undang untuk menghadiri expose hasil kerja BP3MI Banten di tahun 2022. Oke, next. Nah, ternyata teman-teman ya, para PMI ya di berbagai negara, khususnya di Hong Kong. Nah, teman-teman, kalau teman-teman itu bekerja di luar negeri, kan teman-teman pasti menyisihkan sedikit ya, sedikit uangnya untuk di kampung. Ya. Nah, teman-teman yang bekerja di luar negeri, apakah teman-teman tahu? Ya, mungkin bisa tanya ke teman-teman yang lain ya. Keluarga yang ada di kampung, itu kami hubungi. Hubungi. Bu, anak ibu masih di luar negeri ya? Ya. Ibu mau nggak ikut program pemberdayaan? Jadi uang yang dikirim oleh teman-teman dari luar negeri kepada keluarga, itu kami tawarkan kepada keluarga maupun PMI yang sudah pulang, ya PMI Purna yang sudah pulang,
agar uang yang mereka dapatkan selama bekerja di luar negeri itu dikelola dengan bijak. Lalu kami ada namanya program pemberdayaan. Oke, saya potong lagi nih. Siap, monggo. Oke, berarti sebenarnya selama ini nih saya nih sebagai pembantu, saya kirim uang ke mak saya. Terus sebenarnya ada edukasi juga buat mak saya. Ada. Oke, ini teman-teman ada yang tahu nggak? Karena selama ini nih seperti yang saya selalu katakan bahwa kita itu cari uang capek, cuman jadi sapi perah keluarga. Bahkan sampai ada yang stres dan ya ini yang saya katakan bahwa sebenarnya program-programnya pemerintah khususnya BP2MI, BP3MI itu sangat bagus sekali. Tapi pernah berpikir nggak nyampe nggak ke kita? Iya, betul. Nah, betul pertanyaan Miss itu tepat sekali. Nyampe atau tidaknya memang karena keterbatasan anggaran tadi. Contoh nih teman-teman, di tahun 2023 ini kami hanya punya 2 paket pemberdayaan di Banten sendiri. Hanya punya 2 paket pemberdayaan yang baru kami laksanakan tanggal 22 sampai 24 Agustus kemarin. Dengan kehadiran 40 PMI Purna dan keluarganya yang kami berdayakan. Dan itu bahkan sampai Ibu Kepala Badan sebagai penasihat Dharma Wanita BP2MI itu sampai hadir, Miss. Sampai hadir membuka dan juga memberikan semangat kepada para PMI Purna. Itu perhatiannya Ibu Kepala Badan kepada para PMI. Sampai Ibu pun turun tangan ya. Turun tangan. Oke, maksud saya adalah saat ada seperti ini kan nih ada berapa ribu orang yang ke luar negeri. Kan cuma 40. Yang saya tanyakan adalah bagaimana bisa nyampe ke masyarakat itu bukan hanya anggaran ya. Kalau edukasi kan harusnya semua orang tahu nih. Harusnya, iya. Betul. Tapi betul. Kenapa nggak nyampe ke kita itu loh? Iya, betul. Memang itu yang jadi kendala kita. Karena pertama tadi sifatnya adalah anggaran. Lalu yang kedua adalah media sosial tentunya. Memang bagus sekali, Miss, kalau misalnya ketika kita melakukan pemberdayaan itu juga kita live-kan kayak Miss ya. Betul, dan mereka itu bilang lah, semua ada jawabannya. Baru dengar, baru tahu. Emang ada toh. Jadi ini memang apa yang kami tanyakan itu memang kami memang benar-benar tidak tahu. Jadi saya bukan mewakili siapa-siapa karena saya di sini sifatnya secara pribadi karena saya tidak ingin mengatasnamakan golongan. Saya baru dengar nih, ternyata kalian tuh kerja sampai 24 jam kali 7. Betul. Yang saya tahu, apa sih kerjaan kalian? Nggak dari libur, Miss. Lebaran pun kami layani. Bener? Lebaran kita layani. Ini hebat ya. Lebaran kita layani. Tepuk tangan ya buat teman-teman karena kita nggak tahu. Selama ini tuh kita memang selalu berpikir bahwa lihat seragam kalian saya sudah norak. Apa ini minta uang, bener nggak? Jadi sebenarnya kan tidak. Dan inilah saya selalu bilang sosialisasi kita itu harus lebih kuat daripada sindikat. Kita ngomongnya sikat sindikat tapi sindikatnya ketawa di atas, kitanya masih di bawah sikat. Betul. Jadi message kita kan nggak nyampe ya Pak Putra. Betul sekali, Miss. Silakan. Ya. Jadi pemberdayaan ini, Miss ya. Tujuannya apa, Miss? Pemberdayaan ini. Nah, yang tadi uang yang dikirim ke Indonesia itu bisa dikelola menjadi perputaran ekonomi di daerahnya. Tentu membangun selain membangun keluarganya, membangun daerahnya. Betul. Itu saya juga sosialisasikan kepada Bupati ya. Kami bertemu dengan Bupati supaya berkolaborasi. Yang ngasih pemberdayaan itu jangan hanya BP2MI. Betul. Ya toh, Pemda itu juga ngasih pemberdayaan. Betul, stakeholder yang karena lain. Kan uangnya kan ke Pemda, bukan ke BP2MI. Betul. Uangnya ke Pemda gitu loh ya toh. Perputaran ekonomi itu ada di Pemda gitu. Nah, jadi seperti itu yang kita lakukan ya. Next berikutnya. Ya. Dan ini adalah data pencegahan penempatan ilegal PMI. Jadi di sini bukan PMI-nya yang salah, Miss. Betul. CPMI itu, calon pekerja migran itu adalah korban. Betul. Mereka nggak tahu bagaimana cara bekerja yang resmi. Betul. Mereka dibodohi, mohon maaf, karena mungkin non well educated, misalnya. Ya akhirnya mereka percaya saja. Apalagi banyak oknum-oknum yang mengasih uang panjar. Nih, kasih uang 10 juta. Semuanya beres. Padahal mereka nggak tahu 10 juta itu ternyata dipotong loh dari gajinya mereka nanti di sana. Udah dipotong, ternyata mereka disiksa. Mereka nggak ada jaminan. Ya. Nah, ini kami selamatkan lah mereka. Kami selamatkan, kami cegah sebanyak 312 CPMI yang mau keluar negeri karena mereka pun kontrak pun nggak ada. Jadi secara ilegal mau ke luar negeri, benar? Betul. Nah, jadi seperti itu. Ini kami dari imigrasi melakukan pencegahan, kami mendata sebanyak 3.012 CPMI di tahun 2022. Next berikutnya. Nah, ini adalah data pencegahan dari sisi jenis kelamin ya. Perempuan 1.100, tapi banyak juga laki-laki. Jangan salah, Miss.
Oke. Yang laki-laki justru banyak, 1.900. Oke. Mereka banyak itu karena mereka banyak sekali terkena yang scammer online. Nah, di Kamboja nih khususnya nih teman-teman. Oh, Nah, Kamboja ini paling bahaya sebenarnya. teman-teman, sebagai pengetahuan, menurut peraturan Dirjen Tenaga Kerja, ya Kementerian Tenaga Kerja, ya, bahwa negara Kamboja dan negara Myanmar itu bukan negara penempatan. Ya, paham ya teman-teman? Kecuali Myanmar untuk skema UKPS untuk kepentingan perusahaan sendiri. Misalnya nih, ya Yamaha di Indonesia dengan Yamaha di Myanmar, buka Yamaha di Myanmar, lalu ngirim pegawai yang di Indonesia bekerja untuk di Yamaha Myanmar. Nah, itu untuk kepentingan perusahaannya si Yamaha sendiri, ya. Nah, itu seperti itu. Tapi kalau untuk misalnya jadi ART, ya, misalnya jadi bekerja di konstruksi, bekerja di otomotif, itu nggak ada. Wong Kamboja aja sama Myanmar aja ngirim PMI-nya keluar, Betul. ya, pekerja migrannya keluar negeri. Bagaimana, dia ngambil dari Indonesia? Bagaimana? Common sense juga Common sih. sense juga. Bagaimana mereka mau membayarnya dengan mahal? Betul. Dibilangnya di TikTok gajinya 18 juta, 20 juta. Itu scammer online ditawarkannya gajinya 18 juta, Bu. Teman-teman semuanya. Tapi sampai di sana mereka dieksploitasi. Betul. Karena nggak bisa memenuhi target, nggak dikasih makan, ya, dipukulin. Itu. Betul. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya nanti di YouTube, ya di YouTube itu ada di Hotman Room, Hotman Paris, ya, di channelnya Hotman Room Metro TV. Itu Bapak Kepala Badan, Bapak Benny Ramdhani, ya, sudah memberikan dialog, ya, memberikan keterangan, ya, bahwa bagaimana sih scammer online itu, cara kerjanya. Nah, itu bisa lihat di YouTube-nya Hotman Room, ya. Next, berikutnya. Nah, ini adalah data-data detail dari kawasan, ya. Semuanya ada di sini semua, yang tadi di breakdown per kawasan, ya. Dan next berikutnya. Nah, ini pelaksanaan kegiatan sosialisasi, ya. Nah, ini Miss, bayangkan Miss. Banten itu daerahnya ada 8 kabupaten provinsi, 8 kabupaten kota. Oke. Banten, ya. Sementara di Jawa Barat, di Jawa Timur, Jawa Tengah itu ada puluhan, ada 20, 30, ya. Kami sangat minim sosialisasi. Oke. Ya, karena kami terkendala terkait tadi anggaran, ya. Jadi akhirnya bayangin, dalam setahun kami hanya punya alokasi sosialisasi hanya 4. Oke. 20 itu dibantu oleh stakeholder, Miss. Gitu, Miss. Sosialisasi. Jadi kami ngamen, kami ngemis, istilahnya kami bekerja sama dengan teman-teman Pemda, ya. Akhirnya mereka juga memberikan sosialisasi dari anggaran mereka, ya. Tapi sangat minim. Sangat minim gitu, ya, dari kami, karena anggaran kami yang sangat minim. Nah, tetapi Miss, alhamdulillah berkat usaha dari Bapak Kepala Badan yang begitu giat memperjuangkan pelayanan kepada para PMI, akhirnya Bapak Jokowi mendengar. Bapak Jokowi mendengar, dan alhamdulillah di tahun depan anggaran kita insya Allah bisa naik dan sudah disetujui oleh Bapak Presiden Jokowi. Oke. Ini adalah buah dari hasil perjuangan Bapak Kepala Badan untuk melayani para PMI. Semoga dengan adanya penambahan anggaran ini bisa semakin maksimal untuk melayani para PMI, terutama sosialisasi, pemberdayaan, dan lain-lain. Next, berikutnya. Nah, ini adalah kerjasama dengan instansi pemerintah, ya. Kita sudah ada MOU dengan pemerintah Kabupaten Kota Serang dan juga Kota Cilegon. Jadi Bapak Kepala Badan itu meminta supaya kita yang di daerah ini bekerja sama dengan kabupaten kota untuk MOU. Nah, kenapa MOU? MOU itu penting sebagai dasar untuk kabupaten kota bisa memberikan anggaran dan aturan untuk yang mendukung para PMI yang di daerahnya. Oke. Selama ini kan mereka tahunya PMI itu diatur oleh pusat. Betul. Oleh Kemenaker sebagai regulator dan juga oleh BP2MI sebagai eksekutor. Betul. Tetapi sebenarnya Pemda itu, ya, kalau teman-teman baca di Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, peran Pemda itu ada di pasal, ya, peran pemerintah provinsi ada di pasal 40. Ya, peran pemerintah kabupaten kota ada di pasal 41. Peran pemerintah desa itu ada di pasal 42. Jadi desa pun berperan, Miss, untuk membantu para PMI. Kan ada dana desa, Miss. Kan ada dana desa. Betul. Itu bisa dialokasikan untuk membantu para PMI, Miss. Oke. Ini yang teman-teman belum tahu. Betul. Nah, sementara itu sudah ada di amanatnya di dalam undang-undang di pasal 42. Berarti kan dari desa ke kabupaten, kecamatan, kabupaten sudah mengetahui bagaimana, ya. Oke, jadi ini
Tapi sekali lagi kan seperti yang saya katakan nih, saya sebagai rakyat biasa itu nggak tahu. Nah, dengan adanya sosial media, saya mengharapkan untuk lebih gencar lagi ya. Jangan sampai kalah sama sindikat. Kita mau sikat sindikat, kita harus lebih hebat daripada sindikat. Masa sindikatnya promosi 10 juta untuk datang ke luar negeri, sementara kita nggak mau karena terhalang oleh dana, kita nggak melakukan apapun. Tapi saya appreciate banget, walaupun tidak diakuin, bahkan tidak diketahui, kalian tetap bekerja dengan hebat. Tapi saya berharap nih ke depannya lebih hebat lagi ya, karena saya lihat timnya ini sangat hebat ya. Harusnya hari Minggu kan libur ini. Lah kepada ada di sini. Lah ya makanya nggak ada libur. Makanya saya appreciate banget dengan tim yang ada di Banten ini, karena kompak banget gitu. Saat masuk, wah, saya sebenarnya sangat malu ya. Karena saya sendiri sadar saya sendiri siapa dan bukan siapa-siapa, cuman kebetulan saya punya follower yang sering menanyakan kerja kalian itu apa. Dan ternyata kalian kerja dan kami tidak tahu. Nah, kan kami tidak salah toh punya prasangka dan praduga yang buruk. Karena kalian tidak pernah tampil. Yang kami lihat adalah mading, majalah dinding. Apa sih? Berhati-hatilah scammer. Udah tahu, gak usah dikasih tahu. Paham nggak? Jadi teman-teman saya, khususnya saya pribadi itu selalu nggak kebentur kepalanya, itu nggak akan cari kalian. Jadi kalau sudah kebentur, itu udah ngoyok, udah ngamuk cari BP 2MI, BP 3MI. Kalau nggak, mereka nggak tahu. Dan mereka nggak ingin tahu, karena memang nggak ada urusan. Saya ke luar negeri itu cari uang, bodoh amat dengan undang-undang. Tapi seharusnya dengan adanya media sosial, saya harapkan Banten lebih gencar lagi ya. Siap. Oke, lanjut mungkin. Baik, terima kasih Miss. Lanjut, kita next. Ya, ini adalah media sosial kita ya. Ada di Facebook, di IG, ya, di YouTube ya, dan juga media sosial kita integrasi dengan media sosial BP2MI pusat. Gitu. Jadi berita-berita kita juga ada di pusat juga, tapi memang terbatas. Jadi kalau kita mau lihat semua berita BP3MI itu ada di masing-masing BP3. Kayak kemarin Ibu ke Jawa Timur ya? Betul. Nah, Jawa Timur tuh juga punya medsosnya sendiri. Semarang, Jawa Tengah juga punya medsosnya sendiri. Kami juga punya medsosnya sendiri. Gitu. Jadi ini bisa dikontak ke medsos-medsos kami. Oke, siap. Jadi saya harus memberitahukan mereka sebenarnya seperti yang saya katakan tadi nih. Dan saya sudah dapatkan alokasi sendiri ya. Kalau Bapak kan alokasi dana ini. Kalau saya kan alokasi orang nih. Saya alokasikan ke Jawa Timur. Saya alokasikan ke Jawa Tengah dan ke Jawa Barat. Jadi orang-orang yang berada di Jawa Barat, ya, Banten khususnya. Jadi BP 3MI-nya Banten itu harusnya kalian follow. Ini buat teman-teman ya, khususnya yang ada di Jawa Barat. Jadi ya kalian harus nge-share informasi itu. Jangan jogetan gak jelas itu kalian share. Ini yang sering saya ingin sampaikan, bahwa kita harus memberikan informasi yang seimbang. Kita tidak bisa menyuruh orang untuk berhenti jadi jahat. Dengan cara apa? Kita harus sama. Kita memberikan edukasi juga. Jadi kalau yang sini joget-joget nggak jelas, yang sini memberikan informasi dengan versi mereka. Kalau kita monoton ya Pak ya, sekali lagi ini mungkin pesan buat humas ya Pak Putra. Jadi kita bagaimana caranya untuk membuat seseorang itu gairah ngelihat media sosial kalian. Iya. Apa sih yang bikin menarik saya? Ya? Iya betul. Menarik. Kenapa saya pingin lihat Banten sih? Jadi setiap kali status tuh, wah Banten ngasih saya motivasi. Waduh ngena ini. Waduh ini hidup saya. Jadi kan ngena. Tapi kalau sekarang kayak apa sih? Udah semua orang udah ngomongin ini dan ngomong hati-hati. Orang paling benci itu kalau ditegur. Bukan Anda semua ya. Saya tuh nggak suka ditegur. Tapi sebenarnya kalau negur kan untuk kebaikan. Tapi kita itu biasanya pakai guyonan. Iya. Itu mungkin ya butuh ya. Yang lebih kena ke psikologis teman-teman ya. Betul. Jadi jangan dikasih informasi undang-undang. Wah ngeluh kita. Soalnya suami minta uang, ini gajian tanggal muda kok belum dikasih. Padahal majikannya liburan. Terus neneknya rewel, anaknya sakit. Terus dari BP 3MI ngasih undang-undang. Masuk nggak? Mumet. Nggak masuk. Tapi kalau pikiran nih sepaneng nih, emosi, tiba-tiba emosi, dia langsung ngomong, besok saya mau ke Maling. Kan mereka mikir ke Maling. Saya nanya sama dia, mau ke Maling kemarin? Ternyata mau ke Malang. Nah, itu semua teman sudah ketawa. Menurut saya nggak lucu, tapi buat teman-teman itu lucu.
Iya, Jadi iya, iya. kenapa dia lebih viral daripada saya? Karena dia ngomongnya gak jelas dan lucu. Nah, lucu. Main layangan penontonnya 33.000. Lah, Luar BP3MI kan informasinya hebat toh. Iya. Nggak ada yang lihat. Betul, betul. Berarti betul. dari BP3MI ini harus memberikan Ya. apa? Informasi yang Lebih mengena ya lebih mengena. kepada sosial psikologis ya. Jadi psikologis mereka kayak saya bilang nih. Kangen kampung nggak? Yang rumahnya Indramayu nih kebetulan ada kegiatan di Indramayu. Shot Indramayu Shred. Siapa yang rumahnya Indramayu pulang yuk. Jadi Iya, iya, kayak iya, iya. oh iya ya. Oh jangan-jangan rumahku yang di shoot. Jadi mereka punya oh lihat dong BP3MI. Kayak kemarin Banten. aku pemberdayaan di Lebak. Kan banyak pedesaan tuh. Harusnya aku shoot itu ya. Kami Iya. pemberdayaan ke Lebak nih gitu ya. Iya kan mereka akan kena ini rumah saya. Iya, iya, Oh itu iya. makku di jalan. Iya, iya, iya. Jadi membuat mereka interest. Kenapa Iya, mereka iya, iya, pingin betul, dapat informasi dari BP3MI. Jangan cuma informasi. Kalau informasi itu bener ya, mading bagi saya. Iya, Waktu iya. saya sekolah itu saya nggak akan ngelihat mading kok. Mm-mm. Karena itu ini sesuatu yang bagus dan sekali lagi Indonesia sinyalnya memang agak kurang baik ya. Kalau saya bilang tidak baik kan nggak boleh juga negara saya sendiri kok. Iya, iya. Jadi kurang baik. Saya kurang tahu kenapa dananya apakah kemana-mana saya nggak tahu ya. Intinya adalah sinyal di Indonesia itu mati-matian. Uang saya itu sekali live 500. Di sini tuh tiba-tiba 200 ya Mas ya. Nomor sinyal hilang. Kok drop lagi. Jadi kayak apa ya? Saya kurang tahu. Saya pahami itu makanya ambil shoot aja. Kalau live nggak bisa mungkin ambil shoot terus Shoot, ya. kita simpen terus pesen-pesen ya Pak Putra yang kayak Ya. kemarin Iya, iya. cari karena saya pribadi itu penggemar buku ya. Jadi saya baca buku, ini mengena ini. Akhirnya saya nulis. Teman-teman jangan terlalu. Jadi sebenarnya dari ilmu Oke, membaca oke, oke. ya. Jadi mungkin kita ada pikiran nih. Hari ini kan orang selalu cepat tersinggung tentang media sosial. Iya. Yang nyetatus sana yang tersinggung 50. Nah, kita Betul. buat nih. Jangan mudah tersinggung, teman-teman. Terus kalau ada tetangga ngomong, jangan langsung percaya. Nih kayak anak buah saya. Dari kampung ditelepon sama tetangganya. Ngerti nggak suamimu sama cewek lain? Waduh, nggak cross check, nggak apa, telepon suami bertengkar, tarung. Akhirnya terjadi pertengkaran. Nah, seharusnya kan mereka berpikir jangan langsung cross check kayak gitu. Maksudnya dengan pelan-pelan. Saya ngajarin mereka adalah diselidiki dulu, dicari tahu dulu. Setelah pikiran tenang baru mencari tahu. Karena kalau seorang laki-laki selingkuh, emangnya bisa dihalang-halangi? Emangnya bisa dimarah-marahi dia berhenti? Enggak. Nah, dari situ mereka mikir, oh iya ya. Jadi karena itu media sosial kita juga mengandung pesan. Pesan. Jadi Ya. bukan undang-undang saja. Jadi Ya. undang-undang diselipin, tapi pesannya itu didapetin juga. Yang bisa menyentuh teman-teman Betul, nih. betul. Gitu Dengan ya. gaya bahasa Ya. jangan itu, Jangan yang formal ningrat, kali ya. jangan Jangan ningrat. ningrat ya. Karena saya baca Pak Putra ngomong undang-undang terus ngeluh saya. Nggak paham ya teman-teman ngomong juga ngeluh deh. Jadi Ya, ya. media sosial Banten sudah cukup bagus nih. Tapi mungkin tinggal diselipin di mana membuat orang-orang itu tertarik. Tertarik. Betul. Seperti apa dan kebanyakan dari mereka adalah Facebook. Instagram masih kayak apa ya? Ningrat juga ya karena sangat sulit untuk connect di Instagram. Oke. Dan Facebook itu lebih mudah datanya ya. Datanya mereka itu tidak makan banyak. Kenapa saya live di Facebook dan YouTube? Kalau saya live di Hong Kong saya imbang. Nah, ini teman-teman media didengar ya. Teman-teman BP3MI Banten yang tim media didengar nih ya. Masukan dari Miss Yuni ini keren banget. Ya, lanjut Miss. Masukan aja. Saya kurang tahu nih, tapi karena saya kan saya nggak punya tim, saya sendiri. Jadi apa yang saya lakukan itu manual. Saya nggak punya siapa-siapa. Sendiri, Miss? Sendiri, saya sendiri. Wah. Dengan follower 100 itu sebenarnya saya sendiri. Kalah kami, padahal kami punya tim. Makanya kan saya selalu bilang nih, tidak mungkin instansi pemerintah yang punya budget untuk ngedit kalah sama saya yang sendiri. Siap, betul. Jadi masa iya sih saya aja bisa, apalagi instansi pemerintah dengan tim yang begitu strong, dengan tim yang begitu kompak, nggak bisa mengalahkan saya. Dan ini memang tujuan saya adalah nggak apa-apa saya kalah, tapi program kalian tuh masuk. Jadi kalau dipikir ya, saya tuh bodoh. Kenapa? Loh, saya punya follower, tinggal nyerang Pak Putra selesai kan saya akan semakin tinggi. Tapi saya selalu bilang saya tidak ingin melambung lebih tinggi dengan cara menginjak orang lain. Kenapa? Lebih baik saya berikan follower Jawa Barat, ikut Jawa Barat. Ya. Karena bagi saya, ikut saya, bingung saya Mas.
Iya. Tiap hari dapat teleponan yang begitu banyak. Iya, Jadi kalau iya, Jawa iya. Barat ikut Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah ikut Jawa Tengah. Betul, bisa saling ngisi ya, saling ngisi. Betul. Betul. Dan pokoknya Saling pesen bantu. video itu jangan monoton informasi. Ya, ya. Karena kita sudah cukup pusing dengan majikan. Kita sudah cukup pusing dengan pekerjaan, kita Keluarga. sudah cukup pusing dengan keluarga. Ya. Jadi kalau informasinya ada dagel-dagelnya, ada bercandanya, yang bikin otak kita itu yes juga sih, relax. Relax, betul. Kan seperti bapak-bapak sendiri, ibu-ibu sendiri, kalau di kerjaan tewogang terus kan gemeter toh. Suruh lihat, Udah tremor nih. iya, suruh lihat yang gemeter juga. Kira-kira ngelihat nggak? Enggak Iya, deh. iya, iya. Kayaknya kita lihat yang nggak jelas itu. Kenapa Indonesia lebih viral yang nggak jelas dibandingkan yang jelas? Karena orang Indonesia tuh lebih memilih hiburan ya. Hiburan. Hiburan. Betul, betul. Dan mereka selalu melihat kesuksesan orang lain tanpa Ya. melihat proses. Nah, kenapa saya selalu katakan bahwa tidak mungkin ada di atas sebelum ada di bawah. Iya, betul. Nah, mungkin dari situ juga BP3MI Banten juga harus bahas dong. Ya, Sebelum saya jadi hari ini, dulu saya seperti apa? Itu Iya. mungkin perlu dibahas. betul. Dan cari orang-orang sukses Betul. dan juga cari orang-orang gagal. Kalian masukkan di media sosial kalian. Ya. Jadi nih sampai ada yang stres nih. Kenapa? Hmm. Kita angkat. Oke. Jadi jangan yang difoto itu yang sukses pejabat aja, saja. pejabat. Betul. Saya betul, kok betul, lebih betul. bangga foto sama mbak-mbaknya dibandingkan sama pejabat. Kenapa? Ya, Kan ya. pejabat semua orang akan minta foto. Tapi Ya, sama mbak-mbak mereka diajak foto udah bangga. Kita seneng. Hmm. Jadi banyak orang itu melihat kita rendah. Dan saya selalu katakan bahwa kami itu semut. Saya bisa membunuh kalian dengan mudahnya saat kami bergabung. Betul. Gajah bisa mati karena semut. Betul. Jadi saya selalu bilang bahwa hargai kami, jangan injak kami. Betul. Dan ini saya sangat senang sekali karena BP3MI, BP2MI, BP4MI itu benar-benar meresap. Tapi kan tidak semua. Dan saya Ya. pahami itu karena sekali lagi kan kalau bisa dibilang kalian punya gebrakan-gebrakan ini kan masih baru. Ya. Jadi kami masih meragukan seragam kalian kira-kira minta uang nggak? betul. Benar nggak Ya, Mas? betul. Waktu kemarin ambil tas sampean kayak bilang apa? Mas, tasku jangan dibawa. Masih ikut masuk enggak? Itu- Masih ada kekhawatiran gitu ya. Yes. Saya Secara psikologis. saya tidak menyalahkan mereka karena kita ngelihat orang seragam, uang lagi. Apaan sih? Betul. Coba deh kalau nggak percaya keluar nih, sama-sama keluar, masih keluar pakai seragam nih. Deketin pekerja migran. Mereka akan bilang, enggak. Coba saya dengan yang biasa, Mbak gimana? Walaupun saya ini sindikat ya. Ya. Anda yang bukan sindikat dengan seragam Anda, dengan saya yang sindikat, dengan saya bantu Mbak gratis apa. Nyampe tengah jalan langsung saya sikat. Ya, sikat. Jadi beda. Karena sindikat itu lebih halus dan lembut. Dan kita lebih percaya dengan orang yang tidak seragam. Nah, dari sinilah saya ingin membuka pribadi saya sendiri, saya tidak perlu membuka hati orang lain. Bahwa orang seragam itu tidak semuanya. Walaupun ada oknum, tapi tidak semuanya. Bahwa orang berseragam itu mau minta uang. Loh Mas ini loh, Mbak mau ngotokno duit 100. Iya. Tak tanyain, buat apa Mbak? Lihat dia bawa tas. Gula tadi nggak percaya, sekarang sekarang dikasih malah uang. mau dikasih uang. Ditolak ya sama Mas Hari kemarin ya. Iya, maksud saya adalah orang Indonesia tuh gini loh Mas. Yang saya maksudnya kayak gini loh. Diambil hatinya tuh gampang banget loh. Betul. Tapi jangan disakitin. Jadi sekarang itu image-nya orang seragam, saya minta maaf. Ngeri. Bagaimana mengembalikan untuk lebih baik lagi? Nah, ini Iya. tugas kalian. Siap. Nah, saya sebagai seorang yang cuman ngoceh di media sosial, saya akan memberikan informasi yang benar. Tapi saat kalian atau staff atau oknum yang melakukan, saya pun akan menghajar balik dengan viral. Itu aja. Mohon dukungannya. Betul. Konsekuensinya karena sesuatu yang dibangun dengan susah payah hanya satu orang itu bisa rusak. Bisa rusak. Betul. Makanya saya cuman bilang media sosial Banten cukup bagus, tapi mungkin lebih aktif lagi untuk sesuatu yang baru. Iya. Sesuatu yang baru itu aja. Baru. Dan Jadi- lebih kena ke masyarakat ya, cara Betul, penyampaiannya ya. betul. Bukan Jadi- aturan-aturan semata, tapi bagaimana cara menyampaikannya gitu ya. Mungkin Mas, ya? Pak Putra jangan langsung jelasin undang-undang ya, karena saya tadi kena undang-undang 2 kali belum nyantol sampai sekarang. Padahal udah 4-5 kali ngomong undang-undang ke saya loh. Undang-undang yang sama, tapi lewat aja.
Tapi kenapa saya bilang sama teman-teman, saya ini lagi bertapa mempelajari ilmu. Ntar pulang saya akan keluarkan dengan versi saya. Tapi saya suruh baca undang-undang lagi, hilang. Langsung Karena besok anak aku iki mangan apa, iki majikan orang bayar, iki orang gajian. Jadi kan otak ke situ. Coba deh kita ngomong joke yang bercanda gitu. Sambil diselipin itu. Masuk. Iya. Jadi undang-undang plus joke. Karena orang kita itu butuh hiburan karena kita sudah tertekan Ya. dari awalnya. Betul. Mungkin ada yang lain-lain, Pak Putra? Iya. Mungkin ada teman-teman ada yang mau sampaikan pesan kepada teman-teman di Hong Kong, di luar negeri? Mungkin jadi gini, Miss Yuni. Ini ada teman-teman kita, Miss, yang live juga, yang langsung lihat di Zoom ya, teman-teman dari BP3MI Banten. Mungkin dari teman-teman BP3MI Banten yang sedang ikut Zoom. Nah, ini Banyak juga? ikut nih, Miss ya. Ini ada puluhan yang ikut. Nah, Mm. yang mau bertanya silahkan ya, yang tim media yang mau bertanya. Mungkin Mas Budi atau Sari atau siapapun yang mau bertanya. Silakan. Ini nanti, Miss, kami ke depannya punya program setelah kehadiran Miss sudah memberikan masukan kepada kami ini, ya. Kami pengen sama-sama di tim media di BP3 maupun di pusat itu punya kolaborasi live, ya, live. Jadi kita selama ini kalau Miss lihat di YouTube di Facebook kita ataupun di IG kita, itu kan kebanyakan saran-saran aturan-aturan yang sifatnya pragmatis yang tidak bisa langsung menyerap kepada masyarakat kan, kepada PMI. Nah, tapi kalau kayak tadi Miss saya lihat nih Miss live nih ya, live. Ini sekarang habis nge-lag ini, tinggal sedikit nih tadi. Sinyalnya nggak ada soalnya. Betul ya. Nah, ini kan lebih langsung kena ke masyarakat langsung lihat real ya, bukan dilihat itu gambar ya, bukan dilihat gambar hanya aturan nih pasal sekian mau berangkat ke luar negeri. Hei, hati-hati ya. Nggak hanya itu. Tapi kalau kita yang langsung ngomong, ajak diskusi kepada teman-teman, ya kan? Betul. Interaksinya lebih beda ya. Dan ini yang mungkin saya pesankan buat teman-teman ya. Karena seperti saya sama Pak Putra di awal perdebatan itu adalah teori dan praktek beda. Betul. Jadi eksekusinya itu kami yang menerima. Oke, makanya kita harus kayak banyak ngobrol dengan pekerja migran, khususnya yang ada di Jawa Barat. Banten. Oh, Banten ya? Ya, beda Banten. lagi. Oke, sama Banten. Jadi bisa berbicaranya lebih. Jadi kita bukan satu arah. Jadi bukan cuma Pak Putra ngomong, ini adalah undang-undang. Iya. Dan undang-undang harus ini seperti ini. Ngeluh saya. Tapi coba berinteraksi. Mbak, ini seperti ini loh. Oh ya enggak Pak, gini. Kan Pak Putra bisa tahu. Iya. Di prakteknya itu seperti ini loh Pak, enggak seperti itu. Jadi ya mau dan tidak mau, suka dan tidak suka harus diakui juga bahwa teori dan praktek itu beda. Bisa berbeda. Nah, betul. Kalau kalian sering nih komunikasi, touch the heart. Waduh, ini gayanya bahasanya mencintaimu ini. Maksudnya adalah BP2MI, BP3MI itu menyentuh di hati. Jadi benar nggak? Jadi jangan kita cuma ngoceh satu arah. Ya. Tapi dengarkan mereka ngomong juga. Betul. Jadi pendengar yang baik juga ya. Betul. Jadi jangan kita hanya aku dan aku saja. Kan selama ini yang saya lihat adalah aku. Aku adalah orang yang paling benar karena saya pemberi informasi. Ya. Tapi kan di dunia nyata tidak seperti yang adanya. Betul. Karena itu saya minta mungkin dari Banten khususnya ini memberikan informasi dua arah. Jadi A1. Jadi keluhan mereka dan dari situ nih, kalau nih saya berbicara dengan Mbak Wati, Pak Putra dan Mbak Wati berdebat. Akhirnya suatu saat ada anak yang kasusnya sama kayak Mbak Wati, kan nggak usah telepon Pak Putra nih. Dengernya itu, oh kasusku sama dengan Mbak Wati, berarti aku harus seperti ini. Betul. Jadi mungkin akan ada salah paham dan mungkin akan ada dia yang edit, itu pasti. Dan akan yang keluar yang jelek-jelek, kita harus siap. Betul. Kita harus siap dengan versi kita, di mana rekaman itu sangat penting. Ya. Banyak sekali orang bersilat lidah setelah melakukan sesuatu pura-pura lupa. Nah ini, dan saya pribadi itu mengakui bahwa sebagian dari kami itu play victim. Oh, jadi victim ya. Betul, jadi harus berhati-hati juga, tidak semuanya itu korban. Kadang mereka itu sebenarnya pelaku tapi macak korban, itu sering. Oke. Jadi ini pesan awal aja. Kadang-kadang yang membenci kita adalah orang-orang yang nafsunya tak tersalurkan. Maksudnya adalah mereka punya ambisi sesuatu dan mungkin Pak Putra tidak setuju dengan ide dia, maka dia akan menjadi haternya Pak Putra.
Iya. Itu udah pasti. Pasti. Jadi saya cuma pesen buat Banten aja lebih lagi. Ya, siap. Jadi karena Banten jadi pusat ya, sebenarnya Banten itu malah lebih pusat dan lebih horor kalau dipikir. Padahal nggak sehoror yang dipikirkan orang. Betul. Saya selalu bilang bahwa nggak kenal maka nggak sayang. Karena itu saya penasaran nih. Saya sama Pak Putra pertama kali kenalan tuh musuh loh. Pura-pura temen tapi musuh dalam selimut loh. Jadi Pak Putra sempat dihujat, Pak Putra sempat down. It's okay. Tapi itu akan membangun Yeah. sesuatu yang lebih baik lagi. Betul. Karena ingat, kembali lagi pada tujuan Pak Putra. Kalau tujuan menjatuhkan, apapun alasannya tetap jatuh. Tapi kalau kita tujuannya untuk berbagi ilmu, Ya. kita akan terbuka. Dan bukan karena kesalahan pribadi, kelepas Betul. pribadi ya. Jadi sekarang mbak-mbaknya, sekarang semua orang I love you Pak Putra. Kecemburuan pada saya. Jadi saya kalah malian. Miss, ternyata Iya. saya lihat punya akunnya Miss ya, baik YouTube maupun Facebook. Saya itu baru dihujat baru kemarin sekali. Lah Miss ternyata udah sering ternyata. Jadi saya harus banyak belajar sama Miss. Saya harus banyak belajar sama kartu ini Miss. malah. Ya, tata kelola seperti ini ya. Jangankan saya, ya Miss aja udah banyak seperti itu ya. Iya. Jadi saya tuh harus menganggap ini hal yang biasa ya, dinamika pelayanan ya Miss ya. Kan Pak Putra baru sekali dihujat langsung drop. Saya Betul. langsung diblok ya, ini saya buka rahasia. Padahal saya itu kayak setiap hari dihujat Pak Putra. Jadi Betul. apapun yang saya lakukan, Betul. apapun yang saya pakai, apapun itu salah di mata hater. Iya. Tapi saya tidak perlu explain ke mereka. Betul. Karena tujuan saya bukan untuk mencari sesuatu yang salah, tapi Iya. saya mencoba untuk belajar. Dan apakah saya benar? Enggak. Betul. Saya tidak benar. Karena itu saya belajar. Belajar. Kalau saya ada salah, boleh kritik. Kenapa saya bilang saya akan mengundang YouTuber lain, bukan saya. Lah ini versi saya. Mungkin si Sandro ngomongnya lain nih. Mungkin si Mukidi atau Faisal So ngomongnya lain. Kan saya nggak tahu juga Iya. versi mereka. Karena itu saya selalu mengundang yang namanya Nancy Irene. Itu juga beda. Jadi saya akan suguhkan mereka. Angkat mereka dan berbicara dengan mereka versi mereka. Jadi apakah Banten itu baik menurut mereka? Nah, kita komunikasi. Karena Pak Benny sendiri open. Iya. Berarti kalian juga harus melakukan Betul. rombakan yang dimana biar nggak kaku gitu loh. Betul Media sekali. sosialnya biar nggak Betul. kaku. Betul. Karena kepala badan kami sendiri sekarang sudah Live terus. Iya, sama Miss Yuni nih, ya kan? Iya. Gitu. Sudah ikut trennya Miss Yuni dan ayo kita ikut juga. Kan gitu Betul, ya. betul. Karena Betul. biar lebih mengenal lagi Lebih karena mengena. sayang launch bagus ini, seindah ini. Kemarin komennya gimana? Akhirnya ada VIP loh. Bener ada VIP di Soekarno Hatta. Dan itu mereka pertama kali loh. Pertama kali. 20 orang ya Mas? Berapa orang akhirnya? 20 orang ya? Dua Sudah. malam menyusul ada lagi. Iya. Iya, karena setelah lihat live itu ya. Ya, sudah berangkat ya. Nah, ini ngerinting saya adalah kebanggaan di mana nggak ada target loh Mas. Saya di Semarang itu tiba-tiba ada orang foto. Saya juga bingung. Loh kok ada orang Semarang foto sama saya jadi GR gitu. Jadi saya mikirnya norak langsung foto. Jadi habis itu nyampe di Jakarta. Loh Bang, saya tuh ngomongnya 8 ya Pak Putra ya? Iya. Saya tuh ngomongnya 8 Pak Putra, saya akan bareng sama 8 orang. Ternyata saya bisa gondol 20. Sampai 22. Ini berarti memang kita tidak tahu Pak Putra. Dan ini memang saya minta kalau memang ini VIP buat publik para pekerja migran, kita semakin gencar sosialisasikan. Siap. Dan biar teman-teman yang kebanyakan di Hong Kong itu adalah transit. Jadi transit saya ya. ntar akan seperti kemarin ya. Katanya Mas banyak Ari. jam yang pagi ya, jam yang Iya. subuh ya. Iya. Heeh. Jadi Jamnya- cuman Garuda mungkin yang jam 1 itu. Oke, I Jadi see, Garuda. I see. Biasanya kalau yang lainnya itu adalah pagi. Jadi mereka sudah nyampe-nyampe udah ada di sini. Transit dulu ya, di launch ya. Ada Launch kopinya, PMI. ada Ya, kopinya. ngopi. Jadi siap-siap ya makanannya, mungkin harus stok lebih banyak lagi Pak Putra. Siap. Ini sekali saya bisa bawa bala tentara 22 nih. Lah kalau saya pulang lagi dan saya punya rencana pulang lagi loh. Hati-hati minyak ada nggak? siap. Oke, next. Jadi teman-teman, ini terima kasih banyak ya kehadiran Miss Yuni, bisa mengedukasi kita semua ya, bisa juga memberikan informasi kepada teman-teman bahwa ternyata inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Bapak Jokowi kepada Bapak Benny Ramdhani yang langsung diimplementasikan kepada kami di BP3 BP3MI di berbagai provinsi ya, itu ternyata ada nyata loh ya. Jadi teman-teman ya,
silakan lihat di 8 bandara internasional ya. Ya, ada di Banten, ya di Medan, ya di Semarang, di Jogja, di Bali, ya di NTB ya. Itu semuanya bisa difasilitasi oleh BP3MI di daerah ya untuk membantu teman-teman ya, baik berangkat maupun datang ke Indonesia. Nah, teman-teman, agenda kita bersama Miss Yuni masih banyak lagi pada hari ini ya. Tunggu ya, mungkin ini karena kita masuk jam rehat, Miss Yuni, kita rehat sejenak. Nanti kita akan mulai lagi sekitar jam 1 jam setengah 2, Miss, ya, untuk memulai di sesi kedua, ya. Jadi sesi kedua nanti ada lagi Miss Yuni akan berkunjung ya ke shelter, ya shelter atau rumah ramah BP3MI Banten, ya. Nanti di situ akan ada interaksi ya dengan para PMI yang terkendala, ya, yang kami fasilitasi di rumah ramah. Lalu nanti Miss Yuni akan tur ke bandara ya, bagaimana sih alur ya untuk teman-teman yang mau datang ke launch ya, nanti Miss Yuni akan live langsung ya. Kita tunggu ya, nanti jam 1 atau jam setengah 2 kita start lagi ya. Oke, sebelum saya tutup, teman-teman seperti yang saya katakan, khususnya Jawa Barat, kalian harus tahu Banten. Jawa Barat sama Banten beda. Udah pisah. Oh bisa ya? Ya. Aduh, deso tenan nih. Duh, ngeluh saya itu. Banten, wah lah ngomong aja. Khususnya yang ada di Banten, kalian harus punya Facebook, YouTube, bahkan nomor telepon yang mereka. Jadi jangan sampai nunggu kebentur ndasmu getien baru goleki. Jadi kalian harus nyatet duluan. Harus sedia payung sebelum hujan. Walaupun pada akhirnya saat hujan payungmu itu suwek. Jadi tetap harus bawa payung ya. Catat dan cari tahu dari sekarang. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye bye. Bye bye. See you nanti siang.